Inzalna, selamat datang di layanan karir. Bagaimana kabarmu hari ini? Halo, alhamdulillah saya baik-baik saja. Di sini saya datang karena saya tuh bingung ingin memilih karir antara membuka bisnis kerja di perkantoran atau melanjutkan S2 BK karir. Saya juga merasa tidak percaya diri dengan kemampuan saya. Oh, baik. Terima kasih ya sudah jujur. Pilihan apa saja yang sedang kamu pertimbangkan saat ini? Saya merasa cocok membuka bisnis karena saya suka berinteraksi dengan orang lain. Karena menurut saya bisnis itu emang udah sebagai dari kita inilah ya, ibarat kayak udah masa depan lah, ibarat gitu ya kan, buat pembisnis lah gitu. Terus itu juga tapi saya tuh kurang minat kerja di perkantoran seperti yang orang tua saya mau, dan saya ingin S2 karena saya suka meningkatkan kemampuan akademik saya, tapi saya takut tidak mampu. Dan terus itu juga kan tadi kata ibu saya nggak cocok tuh di perkantoran. Saya emang cocoknya pengennya tuh di bisnis. Jadi bagaimana sih caranya biar saya itu memfokuskan diri saya di bisnis itu tersebut tuh. Nanti dulu ya yang itu. Nah, faktor apa yang membuat kamu bingung dalam memilih ini? Saya tidak yakin minat dan kemampuan saya paling cocok ke mana. Saya tuh merasa cocok di bisnis aja gitu, karena suka membantu orang, belum tertarik di perkantoran. Keinginan saya karena keinginan orang tua ya ingin S2 karena suka akademik tapi takut tidak mampu. Informasi apa yang kamu udah punya tentang pekerjaan tersebut? Saya sudah baca sedikit tentang cara membuka usaha bisnis, gimana secara kecil-kecilan dari mulai ya itu tadi sembako dan pedang-pedang kecil yang pastinya. Terus itu juga tapi di sini belum detail tentang S2 ya. Saya tahu bisnis melibatkan orang perkantoran dan S2 akademik. Oh, jadi kebingungan berasal dari ketidakjelasan minat ya, Ya. minat, kemampuan, dan nilai-nilai pribadi. Oke, Mbak Inzalna, sekarang kita akan bahas tentang tes ya. Ya. Tes bukan alat menentukan masa depanmu, tapi alat bantu untuk memahami diri. Tidak ada benar atau salah. Hasil akan kita bahas bersama. Hasil tes ini akan disandingkan dengan pengalamanmu, bukan dipakai secara kaku, oke? Baik. Saya mengerti. Setuju menjalani tes aptitude dan tes minat dan infrator kepribadian kerja. Oke. Sekarang kita mulai tes. Ikuti instruksi standar ini Mbak Inzalna. Kamu akan mengerjakan aptitude tes selama 3 jam, lalu istirahat dan mengisi kuesioner minat kepribadian. Ingat, skor bisa dipengaruhi kondisi hari ini. Kita akan bahas dengan fleksibel. Baik, saya siap. Sebelum saya jelaskan, menurut kamu pekerjaan apa yang cocok setelah mengerjakan tes kembali? Saya tuh kemarin itu membuka bisnis atau pendidikan, tapi tidak dengan kerja di perkantoran pastinya. Baik. Mari kita lihat aptitude-mu ya. Kamu punya kemampuan verbal dan abstrak yang kuat ini, mendukung pekerjaan analisis pendidikan atau bisnis. Sekarang, skor dan sosial artistik sangat kuat. Ini mencocokkan pekerjaan yang melibatkan manusia dan kreativitas seperti bisnis dan melanjutkan S2. Kamu tidak cocok di lingkungan yang sangat kompetitif seperti perkantoran. Kamu lebih cocok di bisnis atau bidang akademik. Nah, semua hasil ini menunjukkan pola jelas. Kamu suka membantu orang. Ini sangat konsisten. Mari kita eksplorasi informasi okupasi bersama ya. Nah, saya siapkan deskripsi tugas membuka usaha bisnis, syarat masuk program S2 BK, tentang gaji dan kompetensi kunci. Oke, saya tuh merasa membuka usaha bisnis itu dan pendidikan tuh lebih paling cocok. Perkantoran tuh kurang pas karena saya tidak enjoy, karena tekanan itu terlalu tinggi. Nah, seperti itu aja sih. Oke, berdasarkan hasil, mari kita buat 3 opsi realistis ya. Opsi pertama itu membuka bisnis kesesuaian dengan minat sosial tinggi, aptitude verbal tinggi, kepribadian sesuai,
prospek kerja bagus. Yang opsi kedua itu melanjutkan S2 BK sesuai service orientation, kombinasi kemampuan abstrak dan verbal kuat, cocok untuk karir akademik atau training institution. Opsi yang ketiga, training dan education staff yang non S2, peran menggabungkan bisnis dan pendidikan. Oke. Sebenarnya tuh saya fokus membuka bisnis sih terlebih Ya. dahulu, sambil menyiapkan diri untuk S2 setelah bekerja 1 sampai 2 tahun mungkin. Oke. Baik, mari kita susun rencana 3 bulan ke depan ya. Nah, minggu ini mengumpulkan modal untuk membuka usaha bisnis. Minggu depan diikuti webinar membuka usaha bisnis, langkah-langkah praktis dari ide hingga sukses. Nah, bulan depannya magang di Departemen Kewirausahaan atau inkubator bisnis. Nah, 2 atau sampai 3 bulan ke depan mendaftar persiapan TOEFL untuk peluang S2. Oke, segitu saja ya Mbak Izana. Saya tutup sesi konseling hari ini ya.